Kisah pilu yang dialami Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di hari ini ya. Di video kali ini yaitu terkait Keisha ya, yang ayahnya sempat di kawasan Tabanan, Bali ya. Wah, banyak sekali ini para artis-artis yang merasa terpanggil ya untuk membantu Keisha, yaitu dari Tabanan, Bali, yang ayahnya diduga mencuri ayam itu ya. Dan di sini ada yang dari Malaysia juga hadir ke sana, teman-teman. Oke, di situ ada yang satu ini pokoknya. Oke, langsung saja kita coba tonton videonya. Nah, Allahu Akbar. Seorang anak kehilangan ayahnya kerana ayahnya mencuri 2 ekor ayam, dikeroyok oleh masyarakat atau manusia. Kita punya hati sebagai manusia. Kita berdoa dengan agama masing-masing. Dalam masa 24 jam, share video ini sebanyak mungkin ke ahli keluarganya atau komen anak ini berada di kota mana. Saya mau silaturahmi dengan anak ini atau dengan keluarganya. Allahu Akbar. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar. Semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Share video ini sebanyak ya. Bismillah. nah, orang ini mau ke Bali menemui anak tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut. Bismillah. Dan akhirnya ketemulah abang ini ya sama Keisha. Nah, ini dia. Nah, kita lihat juga keseruannya. Kenapa selalu adik nangis? Kangen sama ayah. Doain abang dulu, semoga dia orangnya jaya. ini buat biaya sekolah anak ibu ya. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehanmu? Bye-bye. Tapi Pamit ya. oke, kita lihat dulu. Nah, walaupun cowok ini datang dari Malaysia, tapi ini ada yang suka, ada yang nggak suka, teman-teman ya. Suka karena telah membantu meringankan beban keluarga tersebut. Nggak sukanya, kenapa harus ada kamera? Kenapa harus di shot dulu ya, di videoin, seperti itulah. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi situasinya seperti itu tadi ya.
Kisah haru Keisha akhirnya mempertemukan gadis kecil itu dengan influencer asal Malaysia, Aisar Khalid. Setelah sebelumnya menyatakan ingin bertemu, Aisar kini benar-benar datang langsung ke Bali untuk mengunjungi rumah Keisha. Momen pertemuan tersebut berlangsung penuh haru. Aisar disambut hangat oleh Keisha dan keluarganya. Dengan penuh perhatian, ia menyapa Keisha, mengajaknya berbincang, serta memberikan semangat agar tetap kuat menghadapi cobaan hidup yang sedang dialaminya. Kedatangan Aisar Khalid menjadi bukti bahwa kisah Keisha telah menyentuh hati banyak orang, bahkan hingga ke luar negeri. Di tengah suasana yang emosional, Aisar juga menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada Keisha beserta keluarganya. Senyum Keisha perlahan mulai kembali terlihat. Kehadiran Aisar seolah membawa secerah kebahagiaan di tengah duka yang masih membekas setelah kepergian sang ayah. Momen mengharukan ini pun ramai dibagikan di media sosial dan menuai banyak respon positif dari warganet. Banyak yang mengapresiasi langkah Aisar Khalid yang rela datang langsung ke Bali untuk menemui Keisha dan memberikan dukungan secara langsung. Semoga perhatian dan bantuan dari berbagai pihak dapat menjadi penyemangat bagi Keisha untuk terus melangkah, mengejar cita-citanya, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Nyaris seluruh penduduk negeri tak kuasa menahan air mata. Kalau tadi itu ada Aisar Khalid dari Malaysia, teman-teman ya. Nah, ini juga ada artis-artis Indonesia. Ada Denny Caknan juga. Melihat jerit dan tangis KYS. Paling pitik diseret di motor dibom. Lah iya. Terus ditambahin dulu anaknya nangis. Sana kehilangan Pak itu. Kasih bayar. Sedih ya. Tolong dong. Tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesal kan? Kalian anak kehilangan ayahnya. Kita punya hati sebagai manusia. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar. Semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Manusia yang masih punya hati pasti akan tergugah rasa kemanusiaannya. Mencuri ayam memang tindakan tidak terpuji. Ya, betul. Namun main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang dan di depan mata putrinya adalah keji. Ya. Sedih banget, apalagi ini di depan matanya, ya Allah, ya Allah. Semoga Allah selalu menjaga dia. Kok bisa orang-orang setega itu sampai melayangin nyawa orang, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Betul. Sedih banget kalau sekarang tuh kenapa sih semakin banyak orang yang mudah banget menghakimi kesalahan orang. Iya, mungkin kesalahannya ya dia mungkin terpaksa, tapi boleh ditanya dulu kenapa nih gitu. Paling ayam tuh kan buat apa? Itu buat hidup, buat makan dia dan keluarga gitu. Walaupun tidak dibenarkan ya caranya. Kenapa harus dihakimi dengan sebegitunya? Sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Lagi punya keluarga, punya anak. 1 ekor ayam diganti sama 1 nyawa seseorang manusia tuh kayaknya jauh banget bedanya. DYS, bocah kelas 2 SD harus menerima suratan takdir, melanjutkan hidup tanpa hadirnya sosok ayah. Selebriti, tokoh masyarakat, influencer, dan pejabat setempat berlomba-lomba ingin mengobati luka KYS. Bantuan uang, janji menanggung biaya hidup dan biaya sekolah sampai sarjana, hingga banyak yang ingin menjadikannya anak angkat. Namun, akankah ini bisa menghapus traumanya? Sangat miris banget ya. Masa sih orang Bali seperti itu gitu? Ya aku nggak nyangka aja sih, harusnya gue harus seperti itu ya, cuman maling ayam.
anaknya masih butuh banget bantuan orang tuanya, bantuan ayahnya sebagai pencari nafkah gitu ya. Betul. Terus sekarang udah nggak ada lagi nih yang bisa nyari nafkah buat dia gitu. Jadi kayak ya Allah, semoga Allah ganti semuanya dengan yang lebih baik lagi. Jadi doa demi doa terus mengalir teman-teman. Kehilangan ayah dengan sangat tragis. Entah sampai kapan luka KYS bisa terobati. Yang kehilangan orang tua secara normal pun pedih ketika terkena. Guys, hari ini Aisar Khalid ke Bali mau ketemu adik yang baru kehilangan ayahnya kemarin yang digebukin warga diduga maling ayam. Tadi aku lihat story Aisar, dia udah sampai di Bali. Doakan semoga lancar. Aisar mau ngasih sedikit bantuan ke adik tersebut. Itulah Aisar Khalid kan, siap siaga. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, dia bantu semampu dia. Heran aku orang-orang yang masih menghujat dia. Udahlah, pokoknya doakan terbaik buat Aisar Ya, Khalid. betul, Kita betul. tunggu konten-konten dia ya. Ku bertamu ke rumah barumu. Ya, ini adalah foto haru dari Aisar yang datang ke Bali teman-teman ya, untuk bertemu dengan Keisha. Tak ada kamu. Nah, seperti ini nih. Foto-fotonya seperti ini, dan itu di atas ada sedikit videonya juga. Oke, kita coba lihat yang satu ini teman. Di situ ada siapa? Ada siapa saja ini ya? Oke, kita lihat. Nah, ini. Kita lihat ada siapa? Simpati dari berbagai kalangan. Setelah videonya menjadi perhatian publik, kini Keisha mendapat kunjungan langsung dari selebgram sekaligus influencer asal Bali, Kadek Indrayoni. Kedatangan Kadek Indrayoni disambut hangat oleh Keisha dan keluarganya. Dalam Wah, ada Kadek Indrayoni juga ini teman-teman ya. suasana yang penuh haru, Kadek menyempatkan diri berbincang dengan Keisha, memberikan semangat, serta menghibur gadis kecil yang masih berusaha tegar setelah kehilangan sosok ayah tercinta. Tak datang dengan tangan kosong, Kadek Indrayoni juga memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada Keisha dan keluarganya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban yang tengah mereka hadapi, sekaligus menjadi bukti bahwa masih banyak orang yang peduli terhadap mereka. Momen kebersamaan itu pun mengundang perhatian warganet. Banyak yang mengapresiasi langkah Kadek Indrayoni karena tidak hanya menunjukkan empati melalui media sosial, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan dukungan kepada keluarga Keisha. Di tengah duka yang belum sepenuhnya sirna, perhatian dan uluran tangan dari berbagai pihak menjadi penyemangat bagi Keisha untuk terus melangkah. Semoga bantuan yang diberikan membawa manfaat dan menjadi awal dari harapan baru bagi Keisha dan keluarganya. Ada yang tahu nggak guys, dari musibah yang terjadi di Bali? Nah, satu ini ada Deddy Corbuzier teman-teman ya. Oke, kita coba tonton. Banyak orang-orang yang ingin menyumbang untuk anak tersebut. Selain itu, nih, Master Daddy guys, udah komen ini akan membawa anaknya yang pasti untuk dididik. Semoga sukses. Ya, semoga adik guys ya cepat membaik ya, dari suasana duka menjadi senang, terobati oleh uluran-uluran mereka ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Yang belum subscribe boleh di subscribe ini teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.